Halo Sobat Dickson, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Cerita Dickson. Tentunya bareng si Dickson yang selalu terus dan akan bawain alur cerita dari film-film termasyhur, tergokil, terpanas, dan tercetar dari seantero penjuru KRT-an. Berkisah tentang seorang wanita yang kembali ke desa selepas menikah, namun malah bernasib menyedihkan akibat digilir oleh mantan kekasihnya sendiri. Daripada penasaran, inilah The Astro Dogs. Scene awal memperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja married, yaitu David dan Amy. Mereka berdua sedang dalam perjalanan menuju kampung halaman Amy dan berencana untuk menetap di sana. Diketahui jika si David ini adalah seorang penulis, dan kebetulan kampung halaman Amy sangat tenang dan berlokasi jauh dari perkotaan sehingga dia tepat fokus dalam menyelesaikan tulisan-tulisannya. Sebelum sampai, Amy sempat mengajak David untuk mampir ke sebuah bar yang dulu sering ia datangi saat mabal bersama teman-temannya ketika masih sekolah. Lalu, datanglah seorang pria kekar berotot nan tanpa bak aktor Korea bernama Charlie, yang merupakan Kang Bas yang akan memperbaiki rumah Amy yang telah lapuk dimakan usia dan rinyuh. Rupanya, si Charlie ini dulunya adalah mantan terindah Amy ketika ABG. Hal itu terbukti saat David melihat foto mereka berdua tertempel di dinding bar tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Amy di pinggiran kota. David begitu senang sekaligus kagum melihat keindahan pemandangan di sana, terlebih rumah tersebut dikelilingi sungai di sekitarnya. Besokan harinya, David terbangunkan dari tidurnya karena mendengar suara musik rock and roll yang sangat keras yang bersumber dari Charlie dan teman-temannya yang datang di pagi untuk memperbaiki atap garasi mereka yang rusak. Kekagetan David belum selesai di mana dia melihat salah satu teman Charlie yang selonong boy dan seenaknya masuk ke rumahnya tanpa permisi dan mengambil teh kotak di lemari es milik mereka. Akan tetapi, Amy mengatakan bahwa itu adalah hal biasa di kampungnya, oleh karena mereka menjunjung tinggi rasa kepercayaan satu sama lain. Di suatu pagi, Amy jogging seorang diri sambil menikmati udara pagi pedesaan yang telah lama tidak ia rasakan. Di saat bersamaan, Charlie dan teman-temannya kebetulan lewat dan memandanginya begitu serius dari ujung kaki sampai ujung kepala, hingga membuat Amy merasa risih dibuat. Sementara David sendiri lagi sibuk baca koran yang ia temukan di rumah, di mana di situ terdapat tulisan mengenai Charlie dan kawan-kawannya yang ternyata dulunya adalah atlet football, dan karena saking jagonya, Charlie dan kawan-kawan dianggap sebagai pahlawan oleh warga kampung di sana. Sebagai seorang penulis, David pun mengatakan pada Amy dan berpendapat jika mereka layaknya anjing jerami yang dalam ritual Cina kuno dibuat sebagai persembahan untuk para dewa. Selama ritual tersebut pula, anjing jerami itu diagung-agungkan bak dewa. Akan tetapi, saat semua ritual selesai, mereka pun tidak dibutuhkan dan dicampakkan begitu saja seperti pepatah bilang, habis manis sepah dibuang. Di saat itu, David yang melihat Amy pulhak-polhok alias melamun kemudian bertanya mengenai keberadaannya. Amy lalu mengatakan jika dia lagi dongkol dan merasa seolah-olah dilecehkan saat dipandangi dengan genit oleh Charlie dan temannya saat ajojing. Di sini David yang seorang pria rasional pun mengatakan bahwa itu adalah salah Amy sendiri yang membawa kebiasaan kota ke kampung ini. Maka jangan salahkan Charlie dan teman-temannya jika mereka memandangi Amy seperti itu. Justru itu memberikan peringatan agar Amy berpakaian lebih sopan dan tertutup agar tak memancing perhatian kaum Adam. Menganggap David tidak mempedulikannya, Amy malah dengan sengaja melorotkan pakaiannya tepat di depan bebenguk Charlie dan teman-temannya dan mempertontonkan auratnya di depan mereka semua sebagai pelampiasan kekesalannya terhadap mereka semua.
Alhasil Charlie dan kawan-kawan yang lain bekerja pun seketika terdiam dan fokus memperhatikan pemandangan alam yang sangat memanjakan mata dan jarang-jarang mereka lihat sebelumnya. Beberapa hari setelahnya, David dan Amy mengunjungi perayaan tim football baru di kampung tersebut. Dan terlihat mereka sedang duduk dengan anak gadis dari sang pelatih tim. Tak lama berselang, Jeremy yang terkenal dengan keberagajulannya datang dan menghampiri mereka. Hal tersebut nyatanya dilihat oleh sang pelatih yang seketika itu pula suudon pada Jeremy dan menganggapnya sedang menggoda anak gadisnya. Percekcokan pun mulai terjadi diiringi dengan pukulan bertubi-tubi sang pelatih yang bersarang di sekujur badan Jeremy. Tak tahan melihat hal itu, Amy pun ikut campur dan mencoba menghentikan sang pelatih yang telah bertindak di luar batas. David lantas menenangkan Amy dan membawanya segera pergi dari sana karena ia tak ingin Amy mendapat masalah di kemudian hari. Sesampainya di rumah, Amy langsung dikejutkan saat mengetahui kucing Persia kesayangannya udah pindah alam dengan kondisi tergantung di dalam lemari. Kemarahannya pun memuncak. Terbukti dengan Amy yang langsung mengambil senjata peninggalan sang ayah dan berniat untuk mencari pelaku yang telah berani masuk ke rumah mereka tanpa izin dan melakukan hal keji pada kucing kesayangannya itu. Lagi-lagi, David sebagai suami yang baik berhasil menenangkan Amy dan mencegahnya melakukan hal sembrono yang dapat merugikan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Amy meminta David untuk menginterogasi atau setidaknya menunggu Charlie dan kawan-kawannya karena dia merasa bahwa orang yang telah membunuh kucingnya adalah salah satu dari mereka yang tidak suka dengan sikap judesnya yang sering Amy tunjukkan kepada Charlie dan kawan-kawannya. David lalu menghampiri Charlie dan kawan-kawannya, tetapi bukan untuk menegur melainkan meminta bantuan mereka semua untuk memasang jebakan beruang milik ayah Amy tepat di dekat perapian. Mereka lanjut ngobrol-ngobrol ala pria dewasa yang berujung diajaknya David untuk berburu ke tengah hutan sekaligus untuk membuktikan kejantanannya sebagai lelaki. Karena tak ingin dianggap cupu, David pun mengiyakan ajakan Charlie untuk ikut berburu yang padahal dia bahkan belum pernah sama sekali melakukan hal itu sebelumnya. Singkat cerita, esok harinya David ikut bersama kawan-kawan Charlie berburu di hutan. Tanpa ia sadari, nyatanya semua itu adalah rencana Charlie yang ingin menjauhkannya dari Amy sementara dia bisa datang ke rumah dan melaksanakan aksi beragajulnya tanpa gangguan dari siapapun. Benar saja, sesampainya Charlie di rumah, ia menggoda Amy yang notabene merupakan mantannya dan bahkan memaksanya cuci busi di tengah rumah pas lagi panas-panasnya. Parahnya, tak hanya Charlie yang melakukan hal keji itu karena rupanya salah satu kawan Charlie juga ikut ke sana dan ikut mencicipi apem legit dari kembang desa yang telah lama mereka nantikan. Amy yang tak berdaya pun hanya bisa pasrah dan merelakan dirinya diserang oleh hantaman-hantaman rudal-rudal Abraha yang meluluh lantahkan hutan bakau miliknya. Di sisi lain, David yang sebelumnya tersesat di hutan karena ditinggalkan grup Charlie pada akhirnya pulang sendiri sambil berjalan kaki. Setibanya di rumah, ia sempat merasa aneh melihat Amy yang tiba-tiba murung, muka asem, dan seolah menyimpan sesuatu di pikirannya. Namun, Amy tidak mengatakan hal yang sebenarnya karena jika David tahu, tentu itu akan menjadi aib bagi Amy dan dikhawatirkan David akan meninggalkannya seorang diri. Beberapa hari kemudian, David dan Amy menonton pertandingan football di kota itu. Kebahagiaan pun dirasakan oleh seluruh penduduk kota dikarenakan football adalah olahraga yang paling digemari di sana. Terbukti dengan penonton yang datang tumpah ruah disertai suara riuh gemuruh teriakan di seluruh penjuru tribun. Di saat semua orang asyik menonton, anak gadis sang pelatih ternyata berkelakuan bergajul dan doyan cuci busi. Terbukti dengan dia yang diam-diam mengajak Jeremy ke tempat sepi dan memaksanya berajul gedang detik itu juga. Karena tak melihat sang anak, si pelatih lantas mencari-cari keberadaannya dan berteriak memanggil-manggil nama anak gadisnya itu. Sehingga Jeremy yang ketakutan pun secara spontan menutup mulut dan hidung sang gadis yang membuat Jeremy tak sengaja membunuh anak si pelatih ini karena kehabisan nafas.
Di tempat lain, Amy yang merasa tak nyaman atas kehadiran Charlie di sana, lantas mengajak David balik, akan tetapi di tengah perjalanan mereka secara tak sengaja menabrak Jeremy yang sedang kabur akibat kejadian sebelumnya. Akibat tabrakan itu, lengan Jeremy patah sehingga David membawanya ke rumah dan dengan sigap menelepon ambulan agar Jeremy bisa segera dibawa ke rumah sakit. Namun ternyata hal itu diketahui oleh Charlie yang kebetulan sedang mendengarkan radio pengawas yang saat itu juga langsung disampingkannya kepada sang pelatih yang menganggap bahwa Jeremy telah menculik anak gadisnya. Alhasil, si pelatih ditemani Charlie dan kawan-kawannya pun terlihat sudah sampai di rumah David, di mana mereka dengan barbarnya melempari rumah Amy dengan batu. Tak berselang lama, Sheriff datang dan mencoba menghentikan pelatih dan geng Charlie untuk main hakim sendiri. Akan tetapi, sang Sheriff justru ditembak pelatih yang kepalang emosi dan tak bisa membalaskan apa yang diperbuat Jeremy pada anaknya. Karena pintu rumah tersebut terbuat dari besi, salah satu anak buah Charlie pun mencoba masuk melalui jendela. Akan tetapi, nyatanya David tak tinggal diam dan segera melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjatanya dan memasang jebakan di tempat yang strategis. Dia pun dengan santainya menggeber musik koplo favoritnya agar bisa lebih enjoy di situasi darurat. Di tempat lain, anak buah Charlie yang lain mengambil tangga untuk masuk melalui kamar atas yang kebetulan Amy dan Jeremy tengah berada di sana. Sementara di bawah, David nyatanya mampu mengalahkan para anak buah Charlie satu persatu dan bahkan menembak sang pelatih hingga tersungkur ke tanah. Kini tinggallah Charlie seorang diri yang tersisa. Perkelahian sengit antara keduanya pun berlangsung. Sesuai prediksi, David yang kalah otot, kalah bobot, dan kalah pengalaman dibuat kepayahan dan tak bisa berbuat banyak di hadapan Charlie. Untungnya, saat hendak ditembak, Amy datang dan mengalihkan perhatian Charlie yang seketika itu juga dimanfaatkan oleh David untuk membunuh Charlie dengan menggunakan jebakan beruang yang ia sangkutkan tepat di kepala Charlie dan membuatnya auto pindah alam saat itu juga. Akibat keributan itu, api menjalar ke seluruh penjuru rumah dan mulai menghanguskan seisi rumah tersebut termasuk mobil sport kesayangan David. Akan tetapi, David tak mempersoalkan itu karena tak ada yang sepadan selain nyawanya sendiri dan Amy tentunya, dan film pun tamat. Cukup banyak pengalaman pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini, di mana terutama bagi wanita. Jagalah auratmu karena seperti pepatah, kucing mana yang tak suka ikan, begitu pula lelaki mana yang tak suka istri orang. Mantap. Jadi ingat, berhati-hatilah. Oke, sekian dulu alur cerita film Straw Dogs. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Bang Dickson beserta jajaran pamit dan hasta la vista baby.